Satu lagi namanya mafhum. Mafhum maknanya tersirat. Yang tersuratnya orang-orang yang beriman yang tidak campurkan iman mereka dengan syirik, mereka akan dapat keamanan dari siksaan Allah di akhirat dan petunjuk di dunia. Okey, itu tersurat. Tersiratnya apa? Jika orang-orang beriman campurkan iman mereka dengan syirik, dia akan membawa natijah aman tak dari siksaan Allah di akhirat? Tak aman. Dia dapat petunjuk tak di dunia? Tak dapat petunjuk. Jika imannya bercampur dengan syirik. Sebab aman dari siksaan neraka, syaratnya iman tak boleh campur syirik. Dapat hidayah di dunia, syaratnya iman mesti tak boleh campur syirik. Bila iman campur syirik, di dunia tak dapat hidayah, di akhirat tak terlepas dari azab Allah. Hadirin dan hadirat, setuju tak kalau Ustaz katakan dalam masyarakat kita yang mengaku semuanya sebagai beriman, masih banyak lagi terlibat dengan amal-amal syirik dalam masyarakat? Setuju tak? Ayat Quran kata, mesti iman yang awak miliki itu tak boleh ada campur syirik. Bila campur syirik, awak tak akan bebas daripada azab neraka. Apalagi bila kita padankan dengan ayat 65 Az-Zumar, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah semua amalanmu. Walau umrah 20 kali dari Qatar. 20 kali itu memang dari Qatar. Walau naik haji dah 5 kali, walau baca Quran 7 bulan khatam, zero di sisi Allah. Bila sebelum mati tak tobat daripada syirik. Setuju tak kalau Ustaz katakan syirik satu-satunya dosa yang Allah tak bersedia memaafkannya apabila sebelum mati tak sempat tobat? Yes. Ayat 48 di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Setuju tak kalau Ustaz katakan ini pun perlu kepada ilmu? Itu sebabnya tak kemana iman dan amal bila tidak ada ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setuju tak kalau Ustaz katakan ilmu utama sebagai reference kita dalam beragama mestilah bersumber dari kalam Allah dan kalam Rasul? Setuju tak? Yes. Yang namanya agama Islam, betul tak? Agama Islam adalah agama Allah yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Betul tak? Itu sebabnya kata Nabi, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnati. Mesti referensinya Quran, sunnah Nabi SAW. Kita cepatkan saja mengingat masa yang sangat terbatas. Maaf, Ustaz Isnin sampai jam berapa boleh ya? Ustaz pun tak tahu zuhur masuk jam berapa. Kita boleh sampai jam berapa ya? 11 ya. Kita harapkan ada soal jawab lah sebelum itu. Boleh Ustaz sambung 20 menit lagi ya? Dan 20 menit kemudian kita buat soal jawab. Baik. Sebab hari ini hari terakhir. Takut terkilan ada yang tak ditanya tapi tak sempat ditanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selain daripada kegunaan tawakuf fiddin, mempermudah jalan menuju syurga, juga akan menambah rasa takut pada Allah. Allahu Akbar. Bila kita ada ilmu tentang Allah, tentang Islam, membuat kita jadi takut pada Allah. Tolong ikuti ayat ini. Dalam surat Fatir, Allah berfirman tentang orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama.
Ulama itu plural dari alim. Apa makna alim? Orang yang banyak ilmu. Pluralnya alim, ulama. Allah sebut dalam ayat itu yang paling takut pada Allah adalah para ulama karena ilmunya. Itu sebabnya tafaqquh fid din, dia akan membawa kita kepada takut pada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, dengan tafaqquh fid din akan selamat akidahnya dan sempurna ibadatnya. Selanjutnya, akan baik hubungannya dengan sama manusia. Selanjutnya, termasuk ke dalam golongan yang akan mendapat kebaikan. Dan yang keenam, terhindar dari fatwa yang menyimpang dan tersesat, dan mampu melawan gangguan syaitan. Ustaz, coba bawa yang terakhir nih. Ustaz, macam mana boleh dapat terhindar dari memberi fatwa yang menyesatkan? Coba ikuti atau perhatikan riwayat di bawah ini. Adapun tentang bahaya orang yang tidak mempunyai kepahaman dalam urusan agama, antaranya tergambar dalam peristiwa berikut. An Abdullah bin Abbas qala asaba rajulan jurhun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ihtalama fa umira bil risal fa tasala fa mata fa balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala qataluhu qatalahumullah alam yakun shifa'ul ain. As-soal, coba perhatikan terjemahan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang kita sebut tadi, orang yang pernah didoakan oleh Rasul agar tafaqquh fid din. Apa kata beliau? Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang luka berdarah di kepalanya. Kemudian dia bermimpi pula. Mimpi junub, keluar mani atau mengadakan hubungan kelamin, lalu keluar mani. Mimpinya maknanya dia bangun tidur junub. Lalu dia disuruh, ketika dia bertanya apa hukumnya, kepala saya luka, saya bermimpi mesti mandi junub. Lalu rakan-rakannya menyuruh agar dia mandi juga. Disebabkan oleh mandi tersebut, akhirnya dia menemui ajalnya. Innalillah, meninggal dunia. Berita itu sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, mereka telah membunuhnya. Rakan-rakannya yang menyuruh dia mandi juga itu telah membunuh dia. Mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Tidakkah penawar kebodohan itu adalah bertanya? Tidak paham maksudnya. Jadi rakan-rakannya yang menyuruh dia itu mandi juga, ini adalah jahil, tidak faham agama. Betul tak? Bila seseorang itu uzur untuk mandi, dia boleh robah kepada tayamum. Betul tak? Tapi kawannya tadi suruh mandi juga, akhirnya dia mati. Ini memberi satu gambaran. Betul tak? Dengan tafaqquh fid din, ada kefahaman tentang agama, membuat seseorang itu tidak tersalah dalam memberi fatwa. Hadirin dan hadirat, salah satu daripada tafaqquh fid din yang Ustaz tidak sentuh, bahwa dalam agama ini ada dua hukum. Satu namanya azimah, yang kedua namanya rukhsah. Tolong ikuti, azimah, rukhsah. Apa dia Ustaz? Dua hukum ini. Azimah maknanya hukum asal. Rukhsah maknanya hukum kelonggaran atau hukum keringanan. Salat zuhur, asar, maghrib, isya tak sah kalau tidak qiyam. Apa makna qiyam? Berdiri tegak.